yang terhormat Bapak Helmi dan Bapak Ibu-ibu yang hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat peluangan waktu, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini di padatnya kegiatan Bapak dan Ibu dalam rangka diskusi tentang visi atau mimpi warga sekolah untuk murid di masa depan dan diskusi perkasa perubahan sekolah yang akan difasilitasi oleh Bapak Helmi. Kunjungan saya di sini tujuannya adalah melakukan pendampingan individu kedua, yaitu mendampingi Bapak Helmi dalam diskusi visi sekolah yang berpihak kepada murid dan perkasa perubahan di sekolah yang nantinya akan difasilitasi oleh Bapak Helmi. Baik, sebelumnya sambutan akan diberikan oleh Bapak Ramdhani kepada Bapak Ramdhani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Al-Ihwaniyah Bapak Helmi MPD, yang saya hormati Bu Dona selaku pengajar praktik, Bapak Ibu guru yang saya cintai, yang saya hormati. Untuk guru penggerak, saya rasa ini merupakan satu program yang baik sekali, karena memang di Al-Ihwaniyah ini banyak sekali guru-guru yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Jadi saya berharap kita sebagai guru semuanya yang ada di sini, bagaimana kita menciptakan satu pola pengajaran yang nantinya akan menyatukan visi dan misi siswa. Ya, bagaimana menjadikan siswa tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang diutamakan. Karena apa? Sekolah SMK Al-Ihwaniyah juga sekarang sudah menjadi sekolah unggulan. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Nah, tentunya dari belajar ini butuh proses. Bagaimana caranya menciptakan untuk kita bisa sama-sama berprestasi dalam mengembangkan ilmu kita, bakat kita. Karena tidak ada manusia yang bodoh, tapi kita semuanya punya bakat masing-masing. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramdhani atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, sekilas ini saya baca tentang sumpah Bapak. Ini adalah sumpah siapa Bapak dan Ibu? Gajah Mada. Betul Bapak dan Ibu. Gajah Mada itu seorang patih atau raja? Betul Bapak dan Ibu. Beliau adalah seorang patih. Beliau bukan raja. Namun visi beliau begitu kuat sehingga mampu menguatkan, menggerakkan hati semua pihak, sehingga visi beliau diaminin oleh rakyatnya dan rajanya. Saat itu rajanya siapa Bapak dan Ibu? Ya betul, Hayam Wuruk ya. Seperti Patih Gajah Mada yang mempunyai visi dan kuat, kita juga guru. Guru memang bukanlah kepala sekolah, namun bila visi guru mempunyai makna yang kuat, maka visi guru tersebut akan membuka banyak peluang untuk menyatukan banyak hati sehingga bisa mengundang kolaborasi dari semua pihak. Tentunya visi guru yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu, visi guru yang berpihak kepada murid insya Allah akan diamini oleh kepala sekolah. Ya betul Bapak? Siap. Gerak. Baik. Baik Bapak dan Ibu guru, selanjutnya adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah Bapak dan Ibu nanti akan merumuskan kalimat rumpang. Kemudian Bapak dan Ibu akan mengidentifikasi karakter yang berkaitan dengan visi yang baru saja dirumuskan, dan kemudian terakhir Bapak dan Ibu akan menginisiasi atau inisiatif tentang perubahan di sekolah. Selanjutnya diskusi yang akan difasilitasi oleh Bapak Helmi MPD, segera kita mulai. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dona selaku pengajar praktik
Alhamdulillah saya mendapatkan pengajar praktik yang sangat luar biasa, terus memberikan motivasi kepada saya. Di sela-sela tadi saya sampaikan kesibukan kita masing-masing tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengabdian kita di dunia pendidikan, dan sasaran dunia pendidikan kita adalah peserta didik kita. Bapak Ibu, untuk menyemangati kita gelorakan visi kita. SMK Al-Ikhwaniyah profesional, mandiri, berkualitas. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Dona, izin ya kita stop dulu karena udah aja setengah satu pas, kita masuk lagi, kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah disuguhkan dengan sumpah palapa. Ada satu lagi yang akan coba kita resapi dan kita pahami. Coba sama-sama dengarkan sebuah puisi dari karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bukan lagi aku yang mendengar burung berkutut, tapi aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Baris, terima kasih yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu. Apa kaitannya puisi Bung Karno yang tadi dibacakan oleh Pak Baris dengan visi dan prakarsa perubahan? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Subhan. Daripada tadi baik, syair itu menunjukkan saya bukan lihat lagi sawah, bukan lihat lagi Madura, Maluku dan sejenisnya, tapi yang saya lihat adalah Indonesia. Halnya sama dengan sekarang, saya bukan lihat Palestina, saya bukan lihat Suriah, saya bukan lihat Afghanistan, tapi saya adalah Islam. Halnya sama seperti itu. Jadi kita jangan beda-bedakan siapapun itu anak, orang mana dia, bahasanya apapun, gak ada Jawa, gak ada Sunda, gak ada fanatik kesatuan. Yang jelas demi Indonesia saya harus berbuat kebaikan. Seperti itu yang saya pahami. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Subhan. Kita baca Fatihah untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina yang sedang mengalami musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pertolongannya dan mereka diberikan kesabaran yang seluas-luasnya. Al-Tini Al-Fatihah. Terima kasih atas tanggapan dari puisi karya Bung Karno. Dia datang ke Maluku, dia datang ke Sumatera, dia nggak melihat apa-apa. Yang dia lihat itu adalah Indonesia. Dan berkat perjuangan para founding father kita, alhamdulillah Indonesia bersatu sampai detik ini. Itu bisa terjadi karena iktikad kuat kita, keyakinan kita dimulai dari impian-impian dan cita-cita dan diwujudkan dalam sebuah visi. Dan hari ini kita akan coba merumuskan itu dalam lingkup yang sangat kecil, lingkup sekolah. Apa keinginan kita? Kemudian gimana caranya untuk mewujudkan impian-impian dan cita-cita kita? Baik, Bapak Ibu, di depan ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya mulai dari Pak Wes Al-Qarni. Kita memimpikan murid yang titik-titik apa? Berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Baik, selanjutnya Pak Pahis. Berkarakter yang baik. Berkarakter yang baik. Pak Febi, silakan. Jujur dan bijaksana. Jujur dan bijaksana. Selanjutnya, Saya mimpi punya murid di Indonesia yang berimpak dan berintek seperti berintak Palestina. dan intek. Selanjutnya, Pak Suherman. Kita percaya bahwa murid adalah taat kepada orang tua, agama dan bangsa. Taat kepada orang tuanya. Tadi Pak Sutriarso, silakan. ini dong ya tadi. Menjadi siswa yang disiplin dan rapih. Disiplin dan rapi. Pak Ramdhani, silakan. Siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Tiga lagi yang perempuan. Kasih ke yang perempuan. Iya dong, yang perempuan. Yang perempuan. Gitu dong. Berakhlak, berkarakter yang baik, jujur, bijaksana, berintak, siswa yang taat. Terus apa? Menghasilkan kreativitas yang berguna bagi bangsa. Ya, kreatif. Memiliki kreativitas. Terus, ya, Bu Birda. Jerai. Tahu saya. Ya, coba. Dan murid-murid yang berjiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Satu lagi. Nalar kritis. Masuk. Nalar kritis. Ya. Muara kita untuk peserta didik adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti acuan kita untuk merumuskan visi ke situ. Siswa memiliki 6 karakter itu. Baik, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah orang yang kreatif. Baik, Bu Nunung, silakan. Bertanggung jawab. Calon orang sukses. Pada prinsipnya tidak ada siswa yang bodoh. Bisa karena terbiasa. Ya, boleh. Ini tugas kita untuk menggali
menumbuhkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga kita percaya bahwa siswa kita adalah kreatif, mandiri, produktif, inovatif. Masukin Pak Septian. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, tata krama, terus mengutamakan kerjasama, kolaborasi, Gotong royong zaman dulu. Apalagi saling menghargai. Ini Bu Yuli semua di Borong. Saling menghormati. Toleransi. Ini nanti akan menjadi keyakinan sekolah kita. Ada lagi? Pak, yang Bapak Ibu mau? Kebersamaan Pak. Kebersamaan udah. Pak, Berbagi ilmu dan pengalaman. Berbagi ilmu. nah ya itu. Berbagi praktik baik. Jangan prinsip pendidikan. Berbagi praktik baik. Iya, prinsip pendidikan, Pak. Jadi kembali lagi ke pendidikan, kita di sini mau ngapain gitu sih. Oh iya, mau ngapain? Ayo mau ngapain? Ya di sini mengajar gitu loh, prinsip pendidikan. Bagus mau ngapain? Baik. Ada lagi yang mau Bapak Ibu tambahkan supaya ini menjadi kesepakatan kita? Memahami. Saling memahami. Tulis aja nggak apa-apa. Ya. Kayaknya ini masih curhatan sekelompok. Iya nggak sih? Ini pokoknya terkesan curhatan yang serius. Iya benar, ini curhatan sekelompok. Ada lagi? Apa? Yang muda menghormati yang tua, yang curhat menyayangi yang muda. Ini saling menghormati ada? Tidak ada, belum ada. Kalau saya yang tua belum ada. Belum ada tulis. Saling menghormati. Belum ada. Ya, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kau mencintai. Mencintai. Tuh udah janji tuh yang senior mau menyayangi. Ya jadi besok kita beli bakso. sayangi aku ya. Karena harus disayangi kan. Bu jajan Beli bakso minta main tua katanya. Baik, sudah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu terakhir ya, konsepnya. Masih ada 2 Oh 3 lagi. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sebenarnya ingin menjadi baik. Apalagi? Silakan Bu Firda. Hah? Memiliki potensi yang baik. Satu lagi membayar administrasi. Tertib administrasi. Tidak, itu salah satu poin penting juga. Tertib administrasi. Enggak, tertib administrasi boleh gitu. Ya, nggak apa-apa, Yang pertanyaan selanjutnya kita, warga di sekolah ini yakin, ya warga sekolah itu ada kita sebagai pendidik, ada siswa, ada orang tua, ada karyawan, ada kantin, tukang kantin itu warga sekolah juga yang ada di sini. Ya, dia tahu betul harus umpama jaga kebersihan. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ini terakhir nih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki bakat. Gimana? Setiap siswa memiliki bakat. Setiap siswa memiliki bakat. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi untuk mengisi kalimat rumpang ini. Baik. Dari semua kalimat rumpang mulai dari impian Bapak Ibu terhadap siswa yang Bapak Ibu inginkan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak yang baik. Kemudian berkarakter yang baik. Akhlak, berkarakter, beriman, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian kreatif, bernalar kritis. Impian kita terhadap murid. Kita menginginkan yang pertama, siswa yang beriman, siswa yang berakhlak, siswa yang berkarakter, siswa yang disiplin, siswa yang jujur dan tanggung jawab,
siswa yang kreatif, siswa yang nalar kritis. Ini impian Bapak Ibu bersama. Untuk mewujudkan ini, kita perlu visi guru. Kita telah membreakdown visi kita profesional, mandiri, berkualitas. Terwujudnya peserta didik yang beriman. Profil pelajar Pancasilanya masuk ya. Nomor 1 beriman. Kemudian cerdas. Cerdas itu apa? Mampu menyelesaikan masalah. Kemudian terampil. Apa pengertian dari terampil? Punya keterampilan. Inovatif, memiliki karya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Terampil. Kemudian mandiri. Apa mandiri? Tidak bergantung sama orang lain, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian profesional. Profesional itu adalah ahli dalam bidang. Masya Allah. Baik, kemudian berwawasan global. Dari visi sekolah ini, gimana caranya ini bisa hidup? Bisa hidup. Ada yang Oh, ada. Profesional Pak dia. Oh, profesional. Nah, gimana caranya bisa hidup, Bapak Ibu? Kita harus membuat prakarsa perubahan. Ada metode yang harus kita pakai untuk mengimplementasikan visi yang telah Bapak Ibu sepakati hari ini, yaitu dengan model inquiry apresiatif. Sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Kemudian pendekatan berbasis kekuatan serta kolaborasi. Jadi pendekatan inquiry apresiatif ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah, tidak bisa dilakukan oleh hanya dengan wali kelas, tidak bisa dilakukan oleh wakil kurikulum saja sendirian, tidak bisa juga dilakukan oleh wakil kesiswaan atau kepala program. Ini bisa dilakukan dengan kekuatan kolaborasi. Selanjutnya, inquiry apresiatif juga merupakan paradigma yang dijalankan dalam suasana yang positif serta apresiatif. Positif itu kondisinya kondusif, semuanya saling support, semuanya saling dukung, itu positif. Bapak begini, kita coba menjalankan tentang kedisiplinan siswa aja, contoh kecil nih, yang kasat mata kita saksikan setiap hari. Pengurus OSIS pagi-pagi mencatat begitu, di hukum siswa dengan menghafal pembacaan Asmaul Husna, ya, atau yang belum hafal sholawat mudoriyah dihukum dengan membaca sholawat mudoriyah. Itu kan tiap hari Bapak Ibu, saya ngelihat ada aja itu tiap hari, 1 mau 2 orang, 3 orang begitu. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh pembina OSIS saja. Ini tidak bisa dilakukan oleh bagian kesiswaan saja, tetapi ini tugas kita semua. Gimana caranya? Caranya salah satunya dengan memberikan keteladanan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas kita nih. Nah, ini kita jadiin keyakinan kelas kita. Artinya tanpa itu sulit kita menjalankan prakarsa perubahan ini. Kita mulai dari diri kita. Kita akan coba berusaha mendisiplinkan anak-anak kita dengan cara keteladanan kita. Kita menyuruh anak-anak datang 6:30, kita harus jam 6:30 kurang 15 menit ada di sekolah, gitu ya. Sehingga apa yang dilihat oleh anak-anak kita itu menjadi contoh. Satu, yang pertama. Kemudian ini suasananya positif. Tetapi kalau suasananya tidak kondisif, itu guru ya nyuruh saya datang tepat waktu, tapi dia datang jam 7 lewat 70 menit. 70 menit nih. Ya, udah bukan 60 menit lagi. 70 menit, artinya jam 8 lewat 10 menit. Jam ketiga ya? Ketiga. Betul ya, Coach? Ya, nah ini kita merenung lah. Merenung, bukan hanya Bapak Ibu, termasuk saya. Ya, untuk mendisiplinkan ini harus dari kita semua. Supaya kedisiplinan siswa terus meningkat mulai dari diri kita. Baik,
Selanjutnya Bapak Ibu, dari visi tadi, satu aja ambil Bapak Ibu, kira-kira ingin membuat prakarsa perubahan apa? Ada yang ingin menyatakan gagasannya? Silakan. Nih, ambil aja satu. Umpama beriman, prakarsa perubahannya apa? Cerdas, prakarsa perubahannya apa? Kemudian terampil, mandiri, profesional, berwawasan global. Ya, Pak Wes. Yang beriman ya Pak. Iya. Dari ketika beribadah kepada Tuhannya, mereka tidak bercanda. Saya pengen terwujudnya itu aja. Nah, supaya terwujudnya itu apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Kita mengayomi, kita kasih Nih, dengan pendekatan inquiry apresiatif tadi, kita harus kolaborasi. Baik, kita buka model inquiry apresiatif ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa menjalankan rangkaiannya dengan model Bagja. Pertama, Pak Wes tadi ingin menghayati ajaran agamanya dijalankan dengan penuh kekhusyuan. Ketika ambil wudhu khusyuk, nggak bercanda. Kemudian ketika imam udah takbir, nggak ada lagi yang bercanda. Ini kekhusyuan dalam menjalankan keyakinan ya. Sementara ini kan kita masih lihat anak-anak kita, imam udah takbir dia masih bercanda di belakang. Gimana caranya untuk mengatasi itu? Ini Bapak Ibu langkah yang kita bisa lakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Bagja ini singkatan ya Bapak Ibu ya. Bahasa Sunda itu Pak. Ya, bahasa Sunda, betul. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, kemudian yang ketiga G-nya gali mimpi, yang keempat J-nya jabarkan rencana. Selanjutnya yang terakhir itu atur eksekusi. Ini adalah rumusan kita bisa mengeksekusi prakarsa perubahan kita. Tadi Pak Wes berharap dari visi kita yang menanamkan keimanan, gimana cara menjalankan prakarsa perubahan itu? Bisa menggunakan pendekatan model inquiry apresiatif Bagja. Pertama, buat pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaannya, Boys? Ini contoh satu saja, yang lain nanti bisa dibuat sendiri masing-masing. Enggak, pertanyaannya untuk bisa mengubah, ya bukan berubah, mengubah. Ya begitu ya, Bu Umu ya? Mengubah apa berubah? Berubah. Berubah. Karena kan mengubah. Kalau berubah, rubah itu kan binatang. Binatang rubah. Ya? Berubah. Mengubah. Supaya anak-anak ini tertib dan khusyuk dalam ibadah. Pertanyaannya apa? Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh. Ini contoh yang kemarin saya telah buat ya, yang Bapak Ibu juga sudah menyaksikan. Saya membuat prakarsa perubahan di dalam visi yang di atas itu, menanamkan budaya bijak berteknologi kepada peserta didik. Gimana caranya sih peserta didik agar bijak dalam menggunakan teknologi? Nah, dengan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja itu, pertama membuat pertanyaan. Pertanyaan seperti ini kira-kira boleh nanti ditambahkan. Apa yang harus saya lakukan untuk menanamkan budaya bijak berteknologi kepada peserta didik? Bertanya kepada diri kita. Kita berarti Pak Wes bertanya kepada diri Pak Wes sendiri, apa yang saya harus bisa lakukan? Ya, untuk menertibkan anak-anak supaya khusyuk dalam beribadah. Bertanya dulu kepada diri kita. Kemudian Bapak Ibu, dalam pendekatan ini ambil tindakan dan penyelidikan. Buat daftarnya. Nah, ini contoh saja. Tapi nanti bisa dimasukkan ke poin-poin yang tadi visi Bapak Ibu telah buat bersama. Contoh, mengajak kepala sekolah. Tindakannya nih. Ini kan pertanyaannya, apa yang saya bisa lakukan untuk mengubah anak-anak tertib dan khusyuk dalam beribadah? Pertama, mengajak kepala sekolah dan seluruh rekan sejawat. Pak Wes mengajak seluruh teman-teman dulu untuk bertukar pikiran terkait pentingnya. Contoh kalau khususnya Pak Wes menanamkan budaya kekhusyuan dan ketertiban dalam beribadah. Diskusi, berarti kan harus diskusi Pak Wes. Nanti ada pendapat dari teman-teman yang lain. Pendapat itu kita satukan menjadi satu kesepakatan. Kalau udah kita sepakati, insya Allah semua akan berjalan. Ya karena memang negara kita berdiri atas kesepakatan. Yang kedua, membaca literatur.
Jadi Pak Uwes cari contoh, diskusi dengan teman-teman yang lain, kan gitu. Ya, membuat daftar-daftar pertanyaan. Selanjutnya, A-nya ambil pelajaran. Diambil pelajaran ini, tanya. Di sini pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman? Cari orang-orang yang udah punya pengalaman. Tapi memang lagi-lagi Bapak Ibu, ini kita harus sepakat bahwasanya siswa kita seperti itu sepertinya agak sedikit kurang contoh dari kita. Sepakat ya kira-kira? Sepakat ya kira-kira? Sepakat ya? Kita mulai pelan-pelan Bapak Ibu. Kita mulai pelan-pelan karena itu saya pikir itu yang paling efektif. Saya yakin anak-anak kalau jam setengah 2, jam 11.45 kita semua udah ada di musola atau di masjid, anak-anak ikut. Ya, anak-anak ikut. Tetapi tadi, ya kita diskusikan, Pak Wesyan, saya ingin nanti ibadah kita rapi. Kalau Abi bilang ke saya, ke kita semua, dahulukan Allah. Udah aja, berhenti semua. Gak ada yang lebih penting dari itu. Kita harus belajar itu. Abi Bapak Ibu, pendiri yayasan ini, saya luar biasa sampai sekarang itu belum bisa niru. Jamaahnya belum pernah tinggal, belum pernah. Selama saya jadi muridnya, dari subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, itu jamaahnya luar biasa. Abi terus mimpin. Contohnya luar biasa. Setelah ada, Abi tuh nggak ngomong. Dari situ Bapak Ibu, saya yakin ada nilai positif yang akan kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Yang terkait beriman. Saya memang nomor satu itu beriman dan berakhlak, itu aja sih. Kalau yang lain mah, saya nggak bagas ya punya siswa pinter, cerdas begitu. Kalau akhlaknya dan takwanya kepada Allah itu masih dipertanyakan kira-kira. Baik, pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat peserta didik untuk bijak dalam menggunakan dan seterusnya. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membreakdown pertanyaan-pertanyaan kita di lain waktu. Kita akan coba bahas ulang ini pendekatan saja, model pendekatan. Kemudian yang selanjutnya apa? Gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru setelah siswa itu tertib. Nih kalau di sini, ini contohnya ya. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika budaya bijak berteknologi sudah tertanam pada peserta didik? Ini impian kan? Ini impian kan? Ini impian kita nih. Kemudian membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh-contoh nih ya. Bila terjadi penyalahgunaan penggunaan teknologi, ini contoh. Bila ada siswa yang masih bercanda, saya akan lebih toleran. Ini contohnya. Saya akan lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajaran, bukan untuk menghakiminya. Tadi kita butuh kesabaran. Pelan-pelan. Jangan ada bahasa. Biarin dah itu bocah. Ya, mau ngapain kan? Itu namanya udah nyerah tuh. Ya udah nyerah, apa lagi? Udah lah, bocah kayak gitu mas serahin aja ke orang tuanya. Oh udah nyerah. Udah nyerah. Bapak Ibu, kita punya 2 bonus sebagai pendidik. Bonus kita selain di dunia kita merasakan kebahagiaan ya karena udah membuat anak-anak kita baik begitu. Bonus kita di akhirat nanti. Jadi memang bonus panjang yang harus kita lihat adalah akhirat itu. Bahwasanya hadiah kita sekalipun nanti kita sudah tiada begitu, amal kita itu dari kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu akan mengalir terus. Itu sih ya, itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya ada 2 lagi, habis ini selesai. Jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana untuk bisa dilakukan dalam menertibkan siswa? Pertanyaan Pak Wes tadi, siswa khusyuk dalam beribadah. Ada di sini saya yakin nih, ada Pak Subhan, Pak Abdul Hadi yang pengalamannya luar biasa, ada Pak Agus Ridwan yang sudah mondok kurang lebih 20 tahun. Ya Allah. Di pondok aren, yang pondok kacang. Salam. Saya jadi marbot. Mondok musola. Ya mondok bener, mondok kacang. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, terakhir. Kemudian eksekusi Bapak Ibu. Jangan direncanain doang. Ngomong doang dikerjain kagak.
Ya kalau bahasa kita kan begitu ya, ngomong doang nggak dilakuin, ya nggak bakalan rapi urusan kan gitu. Begitu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya kita akan coba eksekusi ini tentang budaya bijak berteknologi. Bapak Ibu pernah nggak ketika ngajar masih ada nggak siswa yang mainin handphone? Banyak. Itu paling susah itu. Makin banyak. Banyak. Ini kita akan selesaikan dengan prakarsa perubahan ini. Kita akan buat aturan tentang bijak menggunakan teknologi itu. Ternyata di atas aturan sekolah itu ada keyakinan sekolah, atau di atas aturan kelas itu ada keyakinan kelas. Apa bedanya aturan dengan keyakinan? Kalau aturan itu ranahnya aplikasi, keyakinan itu menusuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Keyakinan itu. Oke, baik Bapak Ibu, ada nggak yang ingin tentang satu masuk aja nih? Waktu kita 5 menit lagi. Ya. Ini luar biasa ya daripada program di Alifuannya, yaitu menggunakan inquiry apa tadi? Apresiatif. Ada Pak. Luar biasa. Namun di sini kan segala sesuatu ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi kita emang fokus kepada perubahan tentunya. Dimana orang CG bilang itu kan guru ini sebagai agent of change ya, agen perubahan. Tentunya dengan kendala-kendala atau kekurangan yang ada, ini bagaimana untuk keberlangsungan di mana saat ini kan pembelajaran difokuskan kepada siswa ya, apa istilahnya? Istilahnya Berpusat pada peserta didik. Sedikit ada bertolak belakang ya kalau dibandingkan dengan itu. Di sini kita dibutuhkan adalah guru yang harus terus berubah dan berubah. Sementara siswa ini kan menunggu perubahan guru untuk berubahnya itu. Sementara kita ini kan target bukan lagi untuk beberapa tahun ke depan dan harus cepat perubahan buat anak. Bagaimana sinkronisasi ini? Gitu. Kan merubah guru pun kan nggak secepat yang kita bayangkan. Pasti ada hal-hal yang tentunya beginilah, begenolah, kenapa dia seperti itu, kan ini harus, kalau bahasa filsafat itu kan apa, bagaimana, dan untuk apa. Itu yang harus kita perhatikan itu kan, sehingga ketika itu sudah terjawab, insya Allah untuk akhir coachingnya itu sangat mudah. Tapi ketika itu belum terselesaikan, sangat sulit ke depannya. Terima kasih. Saya agak sedikit memahami pertanyaan dari Pak Subhan. Begini Bapak Ibu, kita akan buat kesepakatan sekarang. Di kesepakatan. Kalau sepakat kita jalankan besok. Tapi sepakat. Ya, kalau nggak sepakat ya harus sepakat. Jadi sepakat tidak sepakat. Jadi maksa ya. Sepakat. Berarti ada Ya baik, pertama nih kesepakatan kita. Masalah sholat berjamaah. Kita nih guru, karena kan kita sasaran kita siswa. Masalah sholat berjamaah. Ada usul ketika ajar tidak ada di ruangan guru, termasuk yang halangan merapikan siswa yang tadi ada yang lari sini lari sama gitu. Gimana? Ada yang ingin berpendapat tentang ini? Terkait dengan kesepakatan untuk pelaksanaan sholat zuhur barangkali. Kalau yang buat laki-laki kan misalkan dia harus di atas itu kan agak turun dulu. Apa mungkin bisa diizinkan untuk taruh dulu buku atau yang lainnya ke ruangan baru, atau memang langsung turun setelah siswa semuanya turun langsung ke masjid begitu? Silakan ditaruh aja dulu bukunya ya, tapi sambil giringan. Siap, baik. Ya, sambil giringan. Begini Pak Agus Ridwan, karena kita lagi buat kesepakatan, besok nih Pak Agus Ridwan umpama masuk ruangan guru naruh buku, terus Pak Hidup, ayo udah ngopi dulu nih enak nih, bawa begitu ya? Oh iya. Oh enggak, stop, kesepakatan kita bukan begitu. Siap. Itu tidak benar. Siap. Itu tidak benar. Emang ya begitu ya?
Bapak Ibu ya. Jadi mulai. Oh iya, kesepakatan kelas kita bukan ngopi nih. Kesepakatan kelas kita itu adalah merapikan anak-anak untuk masuk masjid. Mulai goyang. Ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Siap. Oke, kita mulai dari situ. Nanti pelan-pelan tiang lain kita nyebar ke ranah yang lain supaya sekolah kita rapi dan menjadi contoh. Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk merapikan. Sasaran kita adalah pertama diri kita sendiri, yang kedua adalah siswa kita. Saya yakin ketika kita udah kompak, kolaborasinya bisa dimatangkan, kemudian kedisiplinan kita sedikit demi sedikit meningkat, itu akan berdampak kepada siswa-siswi kita. Itu saja Bapak Ibu, nanti akan ada refleksi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan hari ini sebelum nanti akan diberi pendalaman oleh pengajar praktik yaitu Ibu Dona. Dari Bapak-Bapak silakan yang ingin merefleksikan materi kita hari ini. Refleksi dengan kegiatan ini ya Pak ya? Ya, refleksi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala SMK Al-Ihwaniyah, Bapak Helmi MPD, dan yang saya hormati Ibu Dona dan rekan-rekan, tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kolaborasi di antara guru, teman sejawat yang sama-sama ingin memberikan kemajuan dalam pendidikan khususnya di SMK Al-Ihwaniyah. Refleksinya adalah di mana kita bisa saling mensupport antar guru dan juga pimpinan yang memberikan arahan kepada kita agar bagaimana memajukan sekolah sesuai dengan programnya, yaitu program keunggulan. Dan insya Allah refleksi ini akan meningkatkan profesionalitas kita sebagai pengajar dan juga akan mengubah siswa-siswi kita menjadi pelajar yang begitu juga sama profesional. Jadi refleksi pada kali ini saya berharap arahan bimbingan dari Bapak pimpinan bisa kita implementasikan sesuai dengan visi dan misi yang kita sepakati. Barangkali itu refleksi yang bisa saya sampaikan untuk diskusi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dona. Langsung saja untuk kegiatan hari ini, saya rasa sangat bisa mengeluarkan pendapat, terutama ya kita kan di sini guru-guru dari berbagai macam kalangan gitu ya, jadi bisa usia jadi bisa lebih mengeluarkan pendapat ya, walaupun kita juga banyak kekurangan, yang penting saling memperbaiki aja. Terus untuk materi untuk perbaikan visi sekolah dan prakarsa perubahan ini, saya sangat setuju tadi untuk masalah beribadah ya Pak, karena emang buat apa sekolah pintar kalau ibadahnya aja nggak bener gitu kan ibadahnya. Luar biasa. Saya sih udah berusaha sambil juga menjalani kayak dengan sholat segala macam, cuman kalau kita sendiri kadang Pak Wes gitu kan, terus nanti Pak Agus di sholat kita bagi cuman nggak bisa kalau cuman terus gunung kadang gunung darah saya cewek gitu kan, sama guru-guru yang lain gitu. Tapi kalau semuanya bisa gerak kan lebih enak dilihatnya gitu. Itu aja sih Pak. Untuk kedepannya semoga SMK Al-Ihwaniyah semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak Wes. Silakan Pak Wes refleksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja ya. Dengan halaman tadi yang saya usulkan ke Pak Helmi dan yang telah kita sepakati, dengan praksana perubahan ini kita bisa mengajak diri kita pribadi dan seluruh siswa-siswi di SMK Al-Ihwaniyah bisa baik lagi. Amin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Amin. Ya, mari tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya minta masukan, kemudian arahannya dari Ibu pengajar praktik, Ibu Dona, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana siang ini? Semangat, masuk dengan semangat ya. Bapak Ibu, supaya kita tidak jenuh ya. Kalau saya begini berarti bilang apa? Biasanya kalau gerakan begini, Bapak Ibu sebutnya apa? Profesional, mantap. Gitu ya. Kalau begini apa? Profesional, mandiri, Kualitas. Jadi satu gerakan 4 kata ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Profesional, mandiri, berkualitas. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk Pak Helmi yang sudah memfasilitasi diskusi tentang visi sekolah untuk murid kita di masa depan dan prakasa perubahan, yaitu ikhtiar kita yang kita lakukan, usaha kita agar visi, angan-angan, mimpi kita dapat terwujud untuk anak didik kita nanti. Serangkaian yang sudah disuguhkan oleh Pak Helmi selaku CGP sekaligus kepala sekolah, Masya Allah, saya salut, saya bangga ya dengan Bapak Helmi ya. Beliau adalah kepala sekolah, walaupun kepala sekolah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai CGP rekognisi, namun Pak Helmi mengikuti secara reguler, yaitu belajar seperti kita ya, mendalami, benar-benar menyelami kita sebagai guru yang nantinya akan bisa diterapkan ya Pak Helmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, serangkaian visi dan berikut dengan bagjanya tadi, kemudian kalimat rumpang yang Bapak Ibu rumuskan, kemudian identifikasi karakter seperti kita menginginkan anak-anak kita itu beriman ya. Kemudian ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya sholat dengan khusyuk untuk anak didik kita, seperti itu. Karakternya bagaimana kitanya? Dari gurunya tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu satu persatu ya, yaitu gurunya juga sepakat harus sudah berkumpul 15 menit sebelum azan, seperti itu. Sepakat sudah tidak ada di ruangan, langsung berkumpul, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Itu sudah mengidentifikasi karakteristik untuk guru. Dan untuk muridnya juga tadi harus patuh, tadi sudah disebutkan secara tidak langsung. Kemudian untuk kepala sekolahnya juga sebagai teladan, sudah semuanya ya Bapak dan Ibu. Baik, itu semua adalah seperti rasi bintang yang ada di langit yang mengantar para penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi para penjelajah kita dulu ya, itu untuk mencapai apa yang ditujukan, itu tempat yang ditujukan itu dengan bantuan rasi bintang ya, seperti itu tidak Bapak dan Ibu? Betul ya? Iya seperti itu. Itulah proses dalam perumusan visi dan bagaimana supaya visi kita, mimpi kita untuk masa murid di masa depan itu terwujud dengan seperti ini tadi, dengan rangkaian-rangkaian bagja, yaitu dengan membuat pertanyaan ya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi, seperti itu. Dan itu berbasis kolaborasi, seperti ini. Dengan berbasis kolaborasi, semua mimpi Bapak Ibu tercoverkan di sini. Ya, akan ada banyak mutiara yang keluar dari Bapak dan Ibu di sini. Itulah manfaat dari kolaborasi dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki di sini. Ayo kita angkat kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini, kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ayo kita fokus kekuatan, bukan kita memikirkan sekolah kita anaknya belum ini belum itu bukan seperti itu. Itu kelemahan itu tidak akan relevan kalau kita fokus pada kekuatan. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, visi itu seperti yang Ibu Dewi katakan tadi, tapi anak didik kita belum bisa ke situ, belum. Ya memang namanya visi itu mimpi. Mimpi itu jauh ke depan. Mimpi itu belum terwujud saat ini. Kapan mimpi kita itu akan terwujud? Mimpi kita terwujud ketika apa yang kita impikan untuk anak didik kita itu tercapai. Itu baru visi kita terwujud.
Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya, mengeluarkan pemikiran Bapak dan Ibu, mengorbankan waktu Bapak Ibu di jam-jam pulang, di jam-jam istirahat di sini. Insya Allah ya, apa yang akan Bapak Ibu dapatkan akan seimbang dengan pengorbanan yang Bapak Ibu berikan di sini. Amin. Baik Bapak Ibu dan Pak Helmi, terakhir dari saya, burung nuri, burung kasuari, burung pelikan, burung cendrawasih. Diskusi fasilitasi telah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.